Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua, Tuhan Yesus Kristus, Mesias kita. Program Akar Ibrani ini dimaksudkan untuk menggali akar Ibrani iman Kristen kita. Dan topik hari ini adalah Yeshua, Memra Elohim, bagian yang kedua. Yeshua, firman Elohim, firman Tuhan. Dan pada sesi ini, kita akan membedah keilahian Mesias Yeshua dari perspektif akar Ibrani. Dan kita akan melihat bersama-sama ciri Memra Elohim yang ada pada pemikiran orang Yahudi ketika Targum diterjemahkan. Dan kemudian kita juga melihat ciri Logos Yunani, supaya kita semua sebagai umat Tuhan semakin mendalami apa ciri Memra Elohim dan Logos itu ada perbedaannya. Sehingga dengan demikian kita semakin memahami pemikiran-pemikiran yang ada di dalam kitab suci kita. Namun sebelum kita membahas ini semuanya, maka baiklah kita sama-sama mendengarkan sebuah kesaksian pujian yang berikut ini. Can you see how we are surrounded by so great a cloud of witnesses, those who paid the price, the supreme sacrifice, those of whom this world was not worthy. Let us run the race with endurance, laying aside every weight, casting aside every sin. Let us run, fixing our eyes on the sun, looking to Him, finishing what we've begun. Let us run. Do you see, now we are entrusted with continuing what others started. They have passed the baton straight and fast till we've won. We will run to Him who is holy. So let us run this race with endurance, laying aside every weight, casting aside every sin. Let us run, fixing our eyes on the sun, looking to Him, finishing what we begun. Let us run. There are some who have stumbled, fallen. God only knows I am one. Still I press toward the goal, for the Lord who's calling me. He's gone before, He's my reward when I am done. Let us every weight, casting aside every sin. Let us run, fixing our eyes on the sun.
begun. Let us run. Let us run. Let us Let us run. Mari kita terus berlomba dengan mata tertuju kepada Yeshua, Mesias kita. Dialah yang memulai iman dan dialah yang menyempurnakan iman saudara dan saya. Dan dialah firman Elohim yang hidup. Dialah Dafar, Memra Elohim yang menjadi manusia. Dan pada program sebelumnya kita sudah membahas bahwa Dafar Elohim adalah keberadaan Elohim. Dan Memra Elohim adalah hadirat ilahi. Dan sekarang kita coba melihat sifat-sifat Memra Elohim di dalam pengertian pemikiran orang-orang Yahudi waktu mereka menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa Aramaik yang disebut dengan Targum. Dan sifat-sifat Memra ini dapat kita lihat juga di dalam tulisan Injil Yohanes. Jadi Yohanes ketika dia menulis pada mula pertama adalah firman, firman itu bersama-sama Elohim dan firman itu juga adalah Elohim. Itu dia memakai satu pemikiran, satu konsep. Jadi dia menulis itu dengan satu pengertian. Dan kita akan melihat bagaimana apa yang dia tulis dari Yohanes pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayat 18 itu sesungguhnya itu tepat, pas dengan apa yang dimaksudkan oleh Memra Elohim di dalam pemikiran Aramaik yang diterima oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Kita akan lihat ada 6 sifat Memra Elohim. Yang pertama, Memra kadang dapat berbeda dan kadang dapat sama dengan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Memra itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Memra itu adalah Tuhan. Ya, jadi kita bisa melihat bersama-sama itu aspek perbedaan. Tapi adalah Tuhan itu aspek kesamaan. Jadi kita bisa melihat sini saatnya dia bisa dibedakan, ada saatnya juga sama. Dua-duanya itu sebetulnya ada di dalam diri Memra, ya. Jadi ini yang disebut dengan sifat paradoks dan merupakan ciri berpikir Ibrani. Berbeda tetapi juga sama. Saudara coba hayati, berbeda tetapi juga sama. Dan keduanya dapat diterima sebagai sebuah kebenaran. Dan ini dibiarkan begitu saja. Sementara di dalam cara berpikir Yunani berbeda itu juga bisa sama, tidak bisa benar. Di dalam pemikiran Ibrani ini bisa diterima sebagai satu kebenaran dan ini menyatakan sifat atau ciri dari Memra Elohim. Nah, kita bisa melihat ada contoh paradoks bahwa Tuhan itu berbelas kasihan tetapi juga Tuhan itu menghukum. Itu paradoks. Salib Mesias tempat terkutuk tetapi juga tempat anugerah. Torah menunjuk kepada dosa tetapi juga Torah menyatakan pengampunan. Jadi kita bisa melihat ini semua sifat-sifat paradoks yang ada di dalam kitab suci dan dua-duanya itu benar. Sifat yang kedua, Memra merupakan pelaku atau agen penciptaan. Semua diciptakan olehnya. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita bisa melihat Memra menciptakan, agen penciptaan. Yang ketiga, Memra merupakan pelaku atau agen keselamatan. Orang yang percaya akan diberinya mendapatkan kuasa menjadi anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Memra itu agen keselamatan. Yang keempat, Memra merupakan pelaku atau agen teofani. Teofani adalah manifestasi
atau penampakan khusus dari Tuhan kepada manusia. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita bisa lihat sesungguhnya dia itu adalah manifestasi yang khusus dari Tuhan sendiri. Kemuliaan yang ada di depan Bapa, kemuliaan Bapa itu dinyatakan, ya. Dengan demikian juga Yohanan berkata bahwa Yeshua adalah kemuliaan yang kita katakan teofani, bentuk khusus pernyataan Tuhan kepada manusia. Dan kemudian yang kelima, Memra merupakan pelaku pembuat perjanjian. Yohanes 1 ayat 17, perjanjian anugerah dan kebenaran melalui Mesias itu dibandingkan atau disandingkan dengan perjanjian Abraham dan Mose. Ya, perjanjian kedua ini kedua perjanjian ini disandingkan. Saya baca Yohanes 1 ayat 17, sebab Torah diberikan oleh Mose atau Musa, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yeshua HaMashiach. Nah, saudara perhatikan, kalau saudara memegang Alkitab LAI, maka sesungguhnya perkataan tetapi yang ada di dalam ayat ini ditambahkan sendiri oleh penterjemahnya. Perkataan itu tidak ada dalam naskah Gerika yang manapun juga, ya. Jadi bukan dikontradiksikan, bukan dipertentangkan antara Mose dan Yeshua, bukan, tetapi Mose disandingkan dengan Yeshua, bahwa kedua-duanya ini membawa perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian Sinai, yang kedua membawa perjanjian yang diperbaharui dan menjelaskan kasih karunia. Apakah kasih karunia hanya ada dalam perjanjian yang diperbaharui? Saya katakan tidak. Kita pernah membahasnya, bahwa di dalam Torah pun ada kasih karunia. Tanpa ada kasih karunia, maka semua manusia masuk neraka. Tetapi karena ada kasih karunia, sejak juga di dalam Torah, maka kita bisa melihat ada orang-orang yang mendapatkan kasih karunia itu, tetapi kasih karunia itu sesungguhnya pada dasarnya itu ada di dalam Yeshua HaMashiach. Tetapi semua yang ada di dalam Torah pun mereka mendapatkan keselamatan karena Yeshua HaMashiach, sekalipun Yeshua belum datang, karena kasih karunia itu menunjuk kepada Yeshua HaMashiach. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa kedua-duanya, baik Yeshua maupun Mose, itu membawa perjanjian. Yang dua perjanjian itu juga tidak bertentangan satu sama lain. Yang keenam, Memra merupakan pelaku atau agen pewahyuan. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan kecuali anak yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kita bisa melihat bahwa Memra itu menyatakan Tuhan. Memra, firman Elohim, firman Tuhan itu menyatakan Tuhan. Dan firman itu dinafaskan oleh Ruach Kodes. Ini menunjukkan bahwa Yeshua memenuhi semua sifat Memra yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi di sepanjang zaman. Jadi 6 sifat ini itu adalah sifat Memra yang dirindukan, didambakan oleh orang-orang Yahudi di segala zaman. Ketika mereka menerjemahkan Dafar Elohim menjadi Memra Elohim, maka kerinduannya adalah ini semua, dan itu dituliskan oleh Yohanes dengan sangat baik sekali. Dan kita lihat di sini ada pewahyuan kepada Yohanes bahwa Memra itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi Memra itu menjadi manusia. Dan manusia itu adalah Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Kita lihat sekarang sifat Logos. Di dalam Brit Hadasyah, yaitu Injil Yohanes, Yohanes menulis di dalam bahasa Yunani. Dan dia memakai, bukan dia menulis Memra, tapi dia memakai Logos. Tetapi Logos ini bukan pertama kali ditulis oleh Yohanes. Saya sudah katakan dalam program sebelumnya bahwa Logos ini muncul di pertama kalinya di kitab yang disebut Septuaginta, yaitu terjemahan Torah ke dalam bahasa Yunani.
Jadi Logos juga menyatakan firman Elohim, menyatakan firman Tuhan. Sekalipun Yohanes memakai istilah Logos di dalam tulisannya, nanti kita bisa melihat, atau tadi sudah kita buktikan, bahwa sesungguhnya dia memakai cara berpikir Ibrani ketika dia menulis Injil Yohanes, Injilnya. Walaupun dia memakai huruf-huruf Yunani, dia memakai cara berpikir, konsep berpikir Ibrani. Karena itu kita bisa melihat 6 sifat memra tadi itu cocok semua dengan tulisan Yohanes dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Nah, sekarang untuk menambah penjelasan, saya ingin mengkontraskan pemikiran atau pemahaman Logos dalam pemikiran Yunani, supaya kita bisa melihat bahwa Yohanes tidak menulis Logos di dalam Injilnya itu dengan pemikiran Yunani. Dia memakai pemikiran Ibrani. Nah, bagi kaum Stoa, Logos merupakan prinsip rasional yang olehnya segala sesuatu ada. Jadi prinsip rasional, ya. Tidak ada Tuhan selain Logos, katanya. Dan semua yang hidup muncul dari seminal logoi, benih dari Logos. Itu menurut kaum Stoa yang adalah salah satu aliran filsafat Yunani. Nah, ada sedikit kemiripan antara Logos dalam filsafat Yunani dengan Logos, dalam Logos yang ditulis oleh Yohanan, ya. Jadi Logos dalam tulisan Yunani dengan Logos yang ditulis oleh Yohanan ada sedikit kemiripan. Tetapi juga ada perbedaannya. Dan dua-duanya adalah firman, dua-duanya mengandung satu pemikiran, ada satu hal yang mempunyai power, begitu ya. Dua-duanya kita lihat baik dalam pemikiran Yunani maupun pemikiran Yohanan. Tetapi ada perbedaan yang membuat kedua-duanya itu tidak bisa menjadi satu. Ya, jadi ada perbedaan yang bersifat hakiki. Coba kita lihat, ada 4 perbedaan, ada 4 sifat Logos. Yang pertama, Logos Yunani merupakan prinsip atau rasional yang dikaitkan dengan konsep keilahian, bukan pribadi atau hipostasis. Jadi bukan pribadi. Sementara di dalam tulisan Injil Yohanes, dia memakai bahwa dia itu pribadi. Dia ada di hadirat Bapa. Dia menjadi manusia, dia pribadi, ya. Jadi Logos filsafat Yunani dikenali sebagai nalar manusia, bukan pewahyuan Tuhan. Sehingga Logos Yunani merupakan penemuan atas dasar keinginan manusia. Oh, jelas berbeda. Sedangkan Logos yang dipakai oleh Yohanes itu datang dari Bapa Surgawi. Dia adalah Elohim, jadi bersifat pewahyuan. Jadi bukan pemikiran manusia. Kedua, Logos Yunani dapat dipecah menjadi berbagai bagian, ya. Logos Yunani merupakan bagian yang tidak berpribadi dalam dunia yang diciptakan, bukan perantara antara Tuhan dan dunia. Logos Yunani bukan perantara antara Tuhan dan dunia. Jadi kita lihat tadi bahwa Memra Elohim adalah perantara antara Bapa yang kudus dan manusia yang berdosa. Jadi berbeda. Kemudian yang ketiga, Logos Yunani tidak unik dalam sejarah. Mempunyai kualitas abadi, namun manifestasi di bumi tidak dapat diketahui secara tepat. Sedangkan di dalam Yohanes kita lihat bahwa firman itu menjadi manusia. Logos itu menjadi manusia. Jelas ada di dalam sejarah. Yang keempat, Logos Yunani merupakan dunia itu sendiri dan dapat disebut anak Tuhan, tetapi bukan anak tunggal atau monogenes seperti yang dinyatakan oleh Yohanan. Jadi jelas Yohanan menulis Logos dalam huruf Yunani, tapi dia tetap memakai pengertian Ibraninya, ya. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana pemahaman bangsa-bangsa bukan Ibrani terhadap tulisan Logos yang dipakai oleh Yohanan, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa orang-orang lalu setelah mereka membaca seperti Justin Martir, Origen, Theodotus, ya, dia melihat ini ditulis dalam bahasa Yunani, lalu pikirannya lompat ke filsafat Yunani. Akibatnya mulai ditafsirkan bermacam-macam. Yeshua HaMashiach ditafsir oleh konsep-konsep filsafat Yunani yang tidak tepat.
Ya, saya ingin memberikan beberapa contoh ya, bagaimana orang Yunani berpikir linier itu tidak mampu menyerap pengertian logos yang ada bersifat paradoks, ya, bersifat memra yang bersifat paradoks itu tidak bisa diserap oleh cara berpikir Yunani yang linier. Dan saudara bisa melihat di sana ya, di dalam di layar televisi saudara ada gambar. Jadi hubungan memra Elohim dengan Elohim itu bisa dipecah menjadi dua, ya. Yang pertama itu berbeda, bahwa dia berbeda. Tadi saya katakan berbeda, tetapi ada juga dia ada punya kesamaan dengan Elohim. Memra itu bisa berbeda dan sama dengan Elohim. Nah, ada orang-orang yang hanya menerima separuh dari kedua paradoks ini dalam dua aspek dalam paradoks ini. Yang pertama orang Ebionit. Ebionit ada menyatakan dia berbeda. Arianisme juga berbeda. Tetapi kemudian ada juga paham yang lain yang menyatakan sama, hanya sama, yaitu Docetism dan Sabellianisme. Nah, coba kita lihat 4 paham ini secara sepintas ya. Yeshua berbeda dengan Elohim. Orang Ebionit mengakui Yeshua adalah Mesias tetapi sebagai manusia biasa, tidak bersifat ilahi. Paham ini diserap oleh penganut Bnei Noah yang ada juga di Indonesia, orang-orang yang tidak berani bertentangan dengan ajaran rabbinik dalam Judaism, ya, mengatakan bahwa Yeshua berbeda dengan Elohim. Yang kedua, Arianisme. Arianisme ini diberi nama sesudah Arius, ya, abad ke-3 ke-4. Mengakui bahwa firman berasal dari Bapa dan bersifat ilahi. Tetapi Yeshua sebagai anak itu merupakan ciptaan Elohim sebagai instrumen penciptaan dunia. Jadi kalau begitu Yeshua sebagai anak manusia, sebagai manusia dia di bawah. Dia itu instrumen penciptaan dunia. Dan paham ini dianut oleh saksi Yehova, ya. Kemudian kita melihat aspek yang lain yaitu Yeshua sama dengan Elohim. Ada paham yang disebut Docetisme. Ya, Yeshua sungguh bersifat ilahi, sedangkan kemanusiaannya adalah tampilan luar saja. Jadi pakaian luar saja. Dia sesungguhnya ilahi, tetapi dia memakai pakaian manusia. Jadi kalau begitu, maka penderitaannya di kayu salib itu sesungguhnya pura-pura. Hanya luarnya saja, sebab dia sebenarnya tidak menderita, dia juga mati pura-pura saja. Karena kalau dia bersifat ilahi, dia tidak bisa mati, ya. Nah, jadi ini paham Docetism. Sekarang kita bisa melihat lagi yang berikutnya, Yeshua sama dengan Elohim, ada paham lagi yang lain yang disebut dengan Sabellianisme. Sesudah Sabellius, ya. Tuhan yang satu dapat menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya disebut wajah, hanyalah wajah atau modus. Peran yang berbeda dari Tuhan yang tunggal. Jadi paham ini banyak diserap oleh penganut gerakan nama kudus atau Sacred Name Movement. Konsekuensi dari ajaran ini adalah Bapa sendiri yang mati di atas kayu salib. Jadi Bapa itu identik dengan Yeshua dan karena itu harus mati di atas kayu salib. Padahal kita melihat bahwa yang dijadikan jadi manusia adalah firman. Firman itu yang menjadi manusia. Bapa tetap tinggal di surga. Yeshua mengatakan, Bapa kami yang ada di surga. Jadi kalau begitu maka kita bisa melihat bahwa ajaran ini pun, paham ini pun tidak tepat seperti yang dinyatakan oleh Alkitab. Saat Yeshua itu dibaptis, terdengar suara Bapa dapat dibedakan dari Yeshua. Inilah anakku yang kukasihi. Di Taman Getsemani, Yeshua berdoa, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Artinya kehendak Yeshua bisa dibedakan dengan kehendak Bapa. Jadi kalau begitu Yeshua bisa dibedakan dengan Bapa walaupun dia tidak bisa dipisahkan dari Bapa. Jadi dengan demikian kita bisa melihat paham-paham yang hanya mengambil salah satu aspek saja dari paradoks kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes, itu kemudian membuat Yeshua membuat doktrin-doktrin yang berbeda-beda. Dan karena itu ada banyak kebingungan di dalam lingkungan kekristenan mengenai hal ini. Tetapi kita kembali kepada kitab suci, Yeshua firman Elohim yang bersama-sama dengan Tuhan dan dia juga adalah Tuhan. Saudara pemirsa,
Anda dapat mengirimkan ide, pertanyaan, saran ke alamat kontak yang tertera di layar televisi Anda. Dan saya akan menerimanya dan saya senang dapat berinteraksi, menjawab pertanyaan saudara dan juga untuk mengembangkan program ini untuk lebih memenuhi kebutuhan saudara. Baik, kita akan kembali ke topik kita, Yeshua Memra Elohim. Dapat disimpulkan bahwa Yeshua adalah Memra Elohim yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, dan itu sesuai dengan kitab suci. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu berasal dari Bapa dan karenanya sehakikat dengan Bapa. Firman itu berasal dari dalam Bapa dan karenanya sehakikat dengan Bapa. Firman juga adalah pengantara ilahi yang datang dalam nama Yahweh. Yeshua adalah pengantara ilahi yang datang dalam nama Yahweh. Jadi tidak ada masalah ya bahwa dia datang dalam nama Yahweh ya, dan memang kita terima. Dan kemudian karena dia adalah bersama-sama dan dia juga adalah Tuhan, adalah Elohim, maka firman Yeshua HaMashiach dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dari Bapa. Nah, karena itu saudara, karena dia datang dari Bapa, dia adalah firman yang sehakikat dengan Bapa, maka firman Tuhan mengatakan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yeshua adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan itu adalah kesimpulan kita yang diambil dari banyak ayat dalam kitab suci yang seimbang ya, sehingga kita yakin bahwa memang Yeshua adalah bersifat ilahi. Saudara, tiba saatnya saya mohon diri. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran akan menyertai saudara sekalian selamanya dan seterusnya. Dan sekali ini kita akan mengatakan bahwa Yeshua adalah keselamatanku dan Torah adalah kesukaanku. Shalom, sampai jumpa pada program mendatang.